Pernahkah kamu membayangkan di balik keselamatan besar yang terjadi di kapal Nabi Nuh, ternyata ada makhluk-makhluk yang keberadaannya membuat para malaikat pun waspada? Bukan manusia, bukan hewan biasa. Dan salah satunya, nomor 5, disebut dalam riwayat membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, sebelum kita masuk ke kisah yang jarang dibahas ini, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan bagikan agar semakin banyak kisah Islami yang mendalam dan penuh hikmah bisa terus kami hadirkan. Dukungan kalian adalah semangat bagi kami untuk terus menggali kisah-kisah yang tersembunyi dalam sejarah umat manusia. Yang pertama, jin beriman, al-jinnul mu'minun, makhluk tak terlihat di kapal Nabi Nuh. Ketika kisah kapal Nabi Nuh alaihi salam dibacakan, kebanyakan manusia membayangkan satu hal yang sama. Manusia-manusia beriman, hewan-hewan berpasangan, lalu banjir besar yang menenggelamkan dunia. Namun jarang sekali disadari bahwa bumi tidak hanya dihuni oleh manusia dan hewan. Sejak jauh sebelum Nabi Nuh diutus, bumi juga telah dihuni oleh makhluk lain yang tidak terlihat oleh mata, yaitu jin. Dalam pembahasan ini, yang dimaksud bukan sembarang jin, melainkan jin beriman, atau dalam istilah para ulama disebut al-jin al-mu'minun. Jin beriman adalah makhluk yang diciptakan dari api, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, dan memiliki akal serta kehendak bebas sebagaimana manusia. Mereka dibebani perintah dan larangan, dan di antara mereka ada yang taat kepada Allah, ada pula yang membangkang. Pada masa Nabi Nuh, jin sudah hidup berdampingan dengan manusia, meski berada di dimensi yang berbeda. Ketika Allah menurunkan azab banjir besar sebagai hukuman bagi kaum Nabi Nuh yang ingkar, azab itu bukan sekadar air yang naik secara alami. Para ulama sepakat bahwa banjir tersebut adalah azab yang terkontrol, diturunkan dengan kehendak Allah dan dihentikan dengan kehendaknya pula. Dalam peristiwa sebesar itu, seluruh makhluk yang berada di bumi ikut terdampak, termasuk bangsa jin. Namun, tidak semua jin dibinasakan. Sebagaimana manusia terbagi menjadi mukmin dan kafir, jin pun demikian. Jin beriman tidak disamakan dengan jin pembangkang, dan Allah tidak menzolimi makhluk yang taat kepadanya. Karena itulah, dalam banyak penafsiran, disebutkan bahwa jin beriman termasuk makhluk yang berada dalam lingkup keselamatan, meski cara keselamatan mereka tidak selalu dipahami dengan logika manusia. Para ulama tidak menyebutkan bahwa jin beriman naik ke kapal Nabi Nuh seperti manusia naik secara fisik. Namun mereka menjelaskan bahwa jin beriman berada dalam perlindungan kapal tersebut, baik dengan cara ditempatkan pada bagian tertentu, atau dengan cara Allah menjaga mereka dari dampak azab secara langsung. Yang jelas, jin beriman tidak dibinasakan bersama kaum yang durhaka. Disinilah muncul pertanyaan penting. Jika jin beriman ikut selamat, apakah mereka berada di dalam kapal? Sebagian ulama berpendapat bahwa jin beriman memang berada di sekitar dan dalam lingkup kapal, bukan sebagai penumpang yang kasat mata, tetapi sebagai makhluk yang terikat pada pusat keselamatan yang Allah tetapkan, yaitu kapal Nabi Nuh. Kapal itu bukan sekadar benda kayu, melainkan simbol perlindungan ilahi. Siapapun yang Allah kehendaki selamat akan berada dalam lingkup perlindungan tersebut. Keberadaan jin beriman di masa itu juga menjelaskan satu hal yang jarang disadari. Banjir Nabi Nuh bukan hanya mengakhiri satu generasi manusia, tetapi juga mengubah tatanan makhluk gaib di bumi. Setelah banjir, hubungan antara manusia dan jin tidak lagi sama seperti sebelumnya. Banyak jin yang menjauh, dan manusia memulai kehidupan baru dengan jumlah yang sangat sedikit. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa jin beriman menyaksikan langsung kehancuran kaum Nabi Nuh. Mereka mendengar teriakan manusia yang menolak naik ke kapal, melihat rumah-rumah tenggelam, dan menyaksikan satu peradaban dilenyapkan. Bagi makhluk yang memiliki umur panjang, peristiwa ini menjadi peringatan yang sangat dalam, bahkan lebih keras daripada peringatan lisan.
Karena itulah, jin beriman digambarkan sebagai makhluk yang sangat takut melanggar perintah Allah setelah peristiwa tersebut. Mereka mengetahui bahwa azab Allah bukan cerita, bukan ancaman kosong, melainkan kenyataan yang bisa terjadi kapan saja. Di dalam kapal atau dalam lingkup keselamatan kapal, jin beriman tidak mengganggu manusia. Tidak ada riwayat yang menyebutkan mereka menampakkan diri atau menimbulkan ketakutan. Justru sebaliknya, mereka menjadi saksi bahwa ketaatan adalah satu-satunya jalan keselamatan, baik bagi makhluk yang terlihat maupun tidak. Keberadaan jin beriman dalam kisah Nabi Nuh juga membantah anggapan bahwa azab Allah bersifat membabi buta. Allah tidak menghancurkan seluruh makhluk tanpa pengecualian. Yang dihancurkan adalah pembangkangan, bukan keberadaan makhluk itu sendiri. Dari kisah jin beriman ini, manusia bisa mengambil pelajaran penting. Jika makhluk yang tidak terlihat saja bisa beriman, takut kepada Allah, dan tunduk kepada perintahnya, maka tidak ada alasan bagi manusia untuk sombong dan merasa paling tinggi derajatnya. Jin beriman tidak diselamatkan karena bentuk mereka, bukan pula karena kekuatan mereka, melainkan karena iman dan ketaatan. Dan prinsip ini berlaku sama bagi manusia. Kapal Nabi Nuh bukan hanya menyelamatkan tubuh, tetapi menyelamatkan iman. Siapapun yang berada di dalam lingkup iman, ia akan selamat. Dan siapapun yang berada di luar iman, meski memiliki kekuatan, harta dan jumlah besar, akan binasa. Makhluk ini pernah hidup fisik di bumi, berjalan di daratan, dan bahkan disebut dalam sejumlah kitab klasik dengan nama yang jelas, yaitu Nisnas. Nama Nisnas bukanlah istilah modern. Ia disebut dalam kitab-kitab tafsir lama, karya ulama sejarah Islam, dan juga dalam kisah-kisah yang diriwayatkan dari generasi terdahulu. Nisnas digambarkan sebagai makhluk mirip manusia, namun tidak sempurna, baik dari segi bentuk tubuh maupun kemampuan berkarya. Para ulama menjelaskan bahwa Nisnas bukan manusia, karena manusia diciptakan dalam bentuk terbaik. Namun Nisnas juga bukan hewan, karena mereka berjalan tegak, memiliki anggota tubuh menyerupai manusia, dan mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya secara kompleks. Inilah yang membuat Nisnas sering disebut sebagai makhluk yang hidup pada fase awal sejarah bumi sebelum tatanan kehidupan manusia disempurnakan. Dalam beberapa riwayat, Nisnas digambarkan memiliki satu tangan dan satu kaki, atau tubuh yang tidak sempurna. Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa wajah Nisnas tidak seimbang dan suara mereka terdengar asing di telinga manusia. Namun, para ulama sepakat bahwa deskripsi fisik Nisnas tidak dijadikan melainkan sebagai gambaran sejarah yang menunjukkan keberagaman makhluk ciptaan Allah. Yang menjadikan Nisnas menyedihkan bukan semata bentuk tubuhnya, tetapi cara hidupnya. Nisnas dikenal sebagai makhluk yang sangat merusak, mengambil hasil bumi manusia, dan mengganggu pemukiman. Mereka tidak memiliki syariat seperti manusia, namun juga tidak hidup sepenuhnya liar seperti hewan. Mereka berada di tengah hidup yang jelas. Ketika Nabi Nuh diutus, bumi telah dipenuhi oleh berbagai jenis makhluk, termasuk Nisnas. Mereka hidup di daratan yang sama dengan manusia, dan ikut menyaksikan dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya. Namun tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nisnas termasuk makhluk yang menerima atau menolak dakwah secara sadar, karena akal mereka tidak sempurna. Ketika Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun kapal dan membawa sepasang dari setiap makhluk, perintah ini mencakup juga Nisnas. Ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Allah, Nisnas tetap bagian dari ciptaan yang memiliki peran dalam ekosistem bumi pada masa itu, meskipun keberadaan mereka sering menimbulkan gangguan. Hanya sepasang Nisnas yang diperintahkan untuk ikut.
tersebut. Kepunahan Nisnas menjadi pelajaran besar. Allah menyelamatkan mereka dari azab, namun tidak menjamin kelangsungan mereka. Ini menunjukkan bahwa keselamatan dari satu kehancuran tidak selalu berarti masa depan yang panjang. Dalam konteks manusia, kisah Nisnas menjadi peringatan keras. Banyak umat yang diselamatkan dari satu kehancuran, namun binasa di generasi berikutnya karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan petunjuk Allah. Hari ini, Nisnas hanya tinggal nama dalam kitab-kitab lama. Tidak ada fosil yang pasti, tidak ada bukti fisik yang bisa diuji secara ilmiah. Namun, ketiadaan bukti bukan berarti ketiadaan sejarah. Banyak peristiwa besar yang hanya tersimpan dalam wahyu dan riwayat, bukan dalam catatan manusia modern. Dengan memahami kisah Nisnas, kita diajak untuk menyadari bahwa bumi pernah dihuni oleh makhluk-makhluk yang kini tidak kita kenal, dan manusia bukan satu-satunya pusat sejarah. Allah menciptakan, menjaga, dan menghapus makhluk sesuai dengan kehendaknya. Dan makhluk berikutnya yang akan kita bahas di bab selanjutnya lebih berbahaya dari Nisnas, bukan karena bentuknya, tetapi karena masa depannya. Makhluk ini dikenal dalam riwayat sebagai penguasa bumi sebelum manusia, dan namanya sering disebut berdampingan dengan Nisnas. Selanjutnya, Hin, penguasa bumi sebelum manusia. Pada bab sebelumnya, kita membahas Nisnas sebagai makhluk purba bertubuh ganjil yang akhirnya punah, maka pada bab ini, kita akan membahas makhluk yang jauh lebih berbahaya dan berpengaruh. Makhluk ini tidak hanya hidup di bumi, tetapi pernah menguasainya sebelum manusia berkembang biak. Nama makhluk itu adalah Hin. Dalam banyak kitab klasik dan riwayat sejarah Islam, Hin disebut sebagai bagian dari bangsa makhluk yang diciptakan sebelum manusia modern dan bahkan sebelum keturunan Nabi Adam menyebar luas di bumi. Hin sering disebut berdampingan dengan Bin sebagai dua golongan makhluk yang pernah memenuhi bumi dengan kerusakan. Hin bukan manusia dan juga bukan hewan. Sebagian ulama menyebut Hin termasuk bangsa jin, namun bukan jin biasa seperti yang dikenal manusia sekarang. Hin digambarkan sebagai makhluk yang memiliki bentuk fisik, mampu bergerak di daratan, dan memiliki kesadaran serta kehendak, meski akalnya tidak setara dengan manusia. Yang membedakan Hin dari Nisnas adalah tingkat kesadarannya. Nisnas hidup dengan naluri yang kacau, sementara Hin mampu merencanakan, menguasai wilayah, dan menindas makhluk lain. Karena itulah nama Hin selalu dikaitkan dengan kerusakan besar di muka bumi. Ketika Nabi Nuh diutus, Hin masih ada di bumi meski jumlah mereka tidak lagi sebesar masa awal. Mereka hidup berdampingan dengan manusia, namun sering menjadi sumber ketakutan. Tidak ada riwayat yang menyebut Hin menerima dakwah Nabi Nuh karena mereka bukan umat yang dibebani syariat seperti manusia. Namun meski tidak dibebani syariat, Hin tetap berada di bawah ketetapan Allah. Ketika banjir besar diturunkan, Hin tidak dikecualikan dari dampaknya. Air tidak membedakan antara manusia, Hin atau Nisnas. Semua yang berada di luar lingkup keselamatan akan binasa. Disinilah muncul pembahasan penting, apakah Hin ikut berada di kapal Nabi Nuh? Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak semua Hin dibinasakan. Sebagaimana makhluk lain, sebagian kecil dari Hin berada dalam ketetapan keselamatan. Bukan karena keutamaan, tetapi karena kehendak Allah untuk menjaga keseimbangan ciptaan. Mereka bukan penumpang utama dan tidak diberi peran setelah banjir. Hin yang berada dalam lingkup keselamatan ini tidak bercampur dengan manusia. Keberadaan mereka menjadi salah satu alasan mengapa kapal Nabi Nuh disebut sebagai tempat yang penuh ujian, bukan sekedar tempat berlindung. Namun sekali lagi, tidak ada satupun riwayat sahih yang menyebut Hin menimbulkan kekacauan di kapal. Semua sifat mereka ditahan oleh kehendak Allah. Yang membuat Hin benar-benar mengerikan adalah sejarah mereka sebelum banjir. Dalam banyak kisah, Hin digambarkan sebagai makhluk yang menumpahkan darah, menindas makhluk lemah dan mengabaikan keseimbangan bumi.
Karena itulah ketika manusia diciptakan, para malaikat bertanya kepada Allah tentang makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Sebagian ulama mengaitkan pertanyaan itu dengan pengalaman para malaikat melihat ulah Hin di bumi. Banjir Nabi Nuh menjadi titik akhir dominasi Hin. Setelah banjir, mereka tidak lagi menguasai bumi. Lingkungan berubah total dan bumi memasuki fase baru yang diperuntukkan bagi manusia. Hin yang tersisa kehilangan wilayah, kekuatan, dan pengaruh. Dalam generasi setelah Nabi Nuh, nama Hin mulai menghilang dari kehidupan nyata. Mereka tidak punah sepenuhnya, tetapi tidak lagi menjadi makhluk dominan. Sebagian ulama menyebut bahwa Hin kemudian melebur dalam golongan jin liar, hidup jauh dari pemukiman manusia, dan tidak lagi menampilkan diri. Pelajaran besar dari kisah Hin adalah bahwa kekuasaan tanpa ketaatan hanya bersifat sementara. Hin pernah menguasai bumi, namun satu ketetapan Allah mampu mengakhiri seluruh dominasi itu. Tidak ada peradaban sekuat apapun yang mampu bertahan jika melampaui batas. Dalam konteks manusia, kisah Hin menjadi cermin. Banyak umat merasa kuat, merasa menguasai bumi, merasa tak tergantikan. Namun sejarah Hin membuktikan bahwa Allah bisa mengganti satu penguasa bumi dengan makhluk lain kapan saja. Hari ini, manusia menguasai bumi, namun sebelum manusia, Hin pernah berada di posisi itu. Dan sebagaimana Hin disingkirkan, manusia pun akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan dengan kekuasaan tersebut. Selanjutnya, Bin, makhluk ganas yang menebar kerusakan di bumi. Jika Hin dikenal sebagai penguasa bumi sebelum manusia yang memiliki kesadaran dan struktur kekuasaan, maka Bin adalah sisi gelap dari fase itu. Dalam banyak riwayat klasik, nama Bin hampir selalu disebut berdampingan dengan Hin. Namun, sifat dan perilaku mereka jauh lebih kasar, lebih liar, dan lebih destruktif. Para ulama menjelaskan bahwa Bin termasuk dalam golongan makhluk sebelum manusia, dan sering digolongkan sebagai bagian dari bangsa jin purba. Namun berbeda dengan jin yang dikenal manusia hari ini, Bin memiliki karakter yang sangat agresif, bahkan terhadap sesamanya sendiri. Mereka hidup dengan dominasi kekuatan, bukan aturan atau keseimbangan. Nama Bin disebut dalam beberapa kitab sejarah Islam sebagai makhluk yang menyukai pertumpahan darah dan kehancuran. Mereka tidak membangun peradaban seperti manusia, dan tidak pula menguasai wilayah secara teratur seperti Hin. Kehadiran Bin di bumi justru sering menjadi sumber kekacauan, baik bagi makhluk lain maupun bagi bumi itu sendiri. Dalam riwayat, Bin digambarkan memiliki bentuk fisik yang mengintimidasi, dengan tubuh yang kuat dan gerakan yang cepat. Namun sebagaimana Nisnas dan Hin, bentuk fisik Bin tidak dijadikan patokan akidah, melainkan gambaran untuk menunjukkan betapa berbahayanya makhluk ini. Yang lebih penting adalah perilaku dan dampak keberadaan mereka. Bin hidup dengan naluri dominasi. Mereka tidak segan menyerang makhluk yang lebih lemah, merusak wilayah yang tidak mereka kuasai, dan menolak segala bentuk keteraturan. Karena itulah, dalam banyak kisah, Bin dianggap lebih merusak daripada Hin, meskipun tidak secerdas Hin. Ketika Nabi Nuh diutus, Bin masih ada di bumi, meski jumlah mereka telah berkurang akibat konflik dan kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Mereka hidup di wilayah-wilayah yang jarang dijangkau manusia dan sering menjadi sumber ketakutan bagi komunitas kecil yang beriman. Tidak ada riwayat yang menyebut bahwa Bin menerima dakwah Nabi Nuh, karena mereka bukan umat yang dibebani risalah. Namun sebagaimana makhluk lain, Bin tetap berada di bawah hukum Allah. Ketika banjir besar diturunkan, Bin tidak memiliki tempat berlindung selain ketetapan Allah itu sendiri. Pertanyaan besar kembali muncul, apakah Bin ikut berada di kapal Nabi Nuh? Sebagian ulama berpendapat bahwa sebagian kecil dari Bin berada dalam lingkup keselamatan, bukan karena keutamaan atau kebaikan mereka, tetapi karena Allah tidak memusnahkan seluruh jenis makhluk secara mutlak. Sebagaimana Nisnas dan Hin, Bin yang tersisa hanya sebagian sangat kecil, cukup untuk menjaga keseimbangan ciptaan pada masa itu. Kehadiran Bin dalam lingkup keselamatan ini disebut sebagai salah satu ujian terbesar di kapal Nabi Nuh.
Namun tidak ada satupun riwayat sahih yang menyebut bin mengamuk atau menyerang penghuni kapal. Ini kembali menegaskan bahwa segala sifat makhluk tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah. Banjir Nabi Nuh menjadi akhir dari dominasi bin. Setelah air surut dan bumi memasuki fase baru, bin tidak lagi memiliki ruang hidup yang luas. Lingkungan berubah, dan makhluk-makhluk yang mengandalkan kekuatan kasar tanpa keseimbangan tidak mampu bertahan. Dalam generasi setelah Nabi Nuh, nama bin semakin jarang disebut. Mereka tidak punah secara langsung, tetapi kehilangan pengaruh dan jumlahnya menyusut drastis. Sebagian ulama menyebut bahwa bin kemudian melebur dalam golongan jin liar yang hidup jauh dari manusia, tanpa kemampuan untuk menguasai wilayah seperti sebelumnya. Pelajaran dari kisah bin sangat jelas. Kekuatan tanpa kendali hanya membawa kehancuran, bukan hanya bagi makhluk lain, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Bin menjadi contoh makhluk yang kuat secara fisik, namun lemah dalam keseimbangan dan hikmah. Dalam konteks manusia, kisah bin menjadi peringatan tentang bahaya mengandalkan kekuatan, teknologi, atau dominasi tanpa ketaatan kepada Allah. Sebagaimana bin disingkirkan dari panggung sejarah, manusia pun tidak kebal dari kehancuran jika melampaui batas. Hari ini, manusia mungkin merasa sebagai makhluk terkuat di bumi. Namun sebelum manusia, bin pernah berjalan di daratan dengan kekuatan yang menakutkan. Dan kini, mereka hanya tinggal nama dalam kitab-kitab lama. Al-Amrod, makhluk tak terlihat pembawa wabah. Jika pada bab-bab sebelumnya kita membahas makhluk yang memiliki bentuk, wilayah, dan sejarah kekuasaan seperti Nisnas, Hin, dan Bin, maka pada bab ini kita masuk ke makhluk yang paling dekat dengan manusia, paling sering dirasakan dampaknya, namun paling jarang disadari sebagai makhluk ciptaan Allah. Makhluk itu disebut Al-Amrod. Al-Amrod secara bahasa berarti penyakit dan wabah. Dalam pemahaman modern, manusia mengenalnya sebagai bakteri, virus, parasit, dan berbagai bentuk penyakit yang menyerang tubuh. Namun dalam pandangan Islam, penyakit bukan sekedar kondisi, melainkan makhluk ciptaan Allah yang bergerak sesuai ketetapannya. Inilah yang membuat Al-Amrod menjadi makhluk paling merinding dalam kisah kapal Nabi Nuh. Merinding karena banjir besar tidak memusnahkan mereka sepenuhnya. Dalam Al-Quran dan tafsir para ulama, ditegaskan bahwa Allah menciptakan penyakit dan juga menciptakan obatnya. Artinya, penyakit bukan kecelakaan, bukan kesalahan alam, dan bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Penyakit adalah bagian dari sistem ujian kehidupan. Ketika banjir Nabi Nuh diturunkan, banyak manusia beranggapan bahwa air akan menyapu bersih seluruh bentuk keburukan dunia lama. Rumah tenggelam, peradaban hilang, manusia durhaka binasa. Namun Al-Amrod tidak sepenuhnya lenyap. Justru sebagian darinya tetap ada dan ikut memasuki dunia baru pasca banjir. Para ulama kontemporer menjelaskan bahwa perintah Allah kepada Nabi Nuh untuk membawa sepasang dari setiap makhluk tidak terbatas pada makhluk besar dan kasat mata. Makhluk kecil, bahkan yang tidak terlihat, tetap termasuk dalam ciptaan Allah yang tidak dimusnahkan tanpa hikmah. Al-Amrod berada di antara makhluk yang tidak terlihat, tidak bersuara, tidak memiliki bentuk menakutkan, namun efeknya jauh lebih dahsyat dibandingkan makhluk buas manapun. Di kapal Nabi Nuh, Al-Amrod tidak disebut sebagai penumpang, tetapi keberadaannya tetap ada dalam sistem kehidupan. Air banjir yang memenuhi bumi bukan air steril. Ia membawa sisa-sisa kehidupan, mikroorganisme, dan potensi penyakit. Allah tidak memutus rantai ujian manusia sepenuhnya. Al-Amrod tidak menyerang Nabi Nuh dan orang-orang beriman secara membabi buta. Penyakit bekerja sesuai hukum Allah, menjadi ujian, penghapus dosa, peringatan, atau bahkan azab, tergantung keadaan manusia yang ditimpanya. Para ulama kontemporer menjelaskan bahwa penyakit bisa menjadi rahmat atau hukuman, tergantung sikap manusia. Inilah yang membedakan Al-Amrod dari makhluk lain. Ia tidak memilih dengan emosi, melainkan bergerak sesuai ketetapan ilahi. Setelah banjir surut dan manusia memulai kehidupan baru, Al-Amrod tetap hadir. Bahkan bisa dikatakan, ia menjadi ujian utama umat manusia setelah Nabi Nuh. Tidak ada lagi banjir global, tidak ada azab yang memusnahkan seluruh umat sekaligus. Yang ada adalah ujian perlahan melalui sakit, wabah, dan kematian bertahap. Sejarah manusia setelah Nabi Nuh membuktikan hal ini. Setiap peradaban besar
cepat atau lambat berhadapan dengan penyakit. Tidak peduli seberapa kuat militernya, seberapa maju teknologinya, atau seberapa luas wilayah kekuasaannya. Yang membuat Al-Amrod benar-benar mengerikan bukan hanya kemampuannya menyerang tubuh, tetapi kemampuannya merendahkan kesombongan manusia. Manusia bisa menaklukkan hewan buas, mengusir makhluk liar, bahkan menguasai bumi. Namun satu penyakit kecil mampu membuat manusia tak berdaya di atas ranjang. Dalam konteks kisah Nabi Nuh, Al-Amrod adalah bukti bahwa Allah tidak menciptakan dunia tanpa ujian. Meski umat durhaka dimusnahkan, dunia baru tetap bukan surga. Dunia tetap tempat ujian, dan Al-Amrod menjadi salah satu alat ujian paling konsisten sepanjang sejarah. Penyakit juga mengajarkan satu hal penting, manusia lemah. Tidak peduli seberapa beriman seseorang, sakit tetap bisa datang. Namun bagi orang beriman, sakit bukan sekedar penderitaan, melainkan sarana penghapus dosa dan pengangkat derajat. Inilah perbedaan cara pandang iman terhadap Al-Amrod. Bagi orang yang ingkar, penyakit adalah kutukan. Bagi orang beriman, penyakit adalah ujian. Dan karena itulah Al-Amrod tidak pernah dimusnahkan sepenuhnya. Dunia tanpa penyakit bukan dunia ujian. Dunia tanpa ujian bukan dunia manusia. Yang selanjutnya yaitu Asiba. Setelah membahas Al-Amrod sebagai makhluk tak terlihat yang membawa ujian sepanjang sejarah manusia, kini kita masuk pada makhluk yang jelas terlihat, ditakuti sejak dahulu dan secara naluriah mematikan, yaitu Asiba. Dalam istilah Arab, Asiba merujuk pada hewan-hewan buas dan predator, seperti singa, harimau, serigala, macan tutul, dan binatang pemangsa lainnya. Hewan-hewan buas ini sudah ada sejak awal penciptaan kehidupan di bumi. Namun, Asiba pada masa Nabi Nuh tidak sepenuhnya sama dengan yang kita kenal hari ini. Naluri mereka lebih liar, wilayah jelajah mereka lebih luas, dan manusia pada masa itu belum sepenuhnya mampu mengendalikan atau menghindari mereka. Ketika Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa sepasang dari setiap makhluk, perintah itu juga mencakup Asiba. Ini adalah salah satu bagian paling mencengangkan dari kisah kapal Nabi Nuh. Bagaimana mungkin hewan buas yang secara naluriah memangsa dapat berada dalam satu kapal bersama manusia dan hewan lain tanpa saling membunuh? Jawabannya satu, bukan karena kemampuan Nabi Nuh, melainkan karena kehendak Allah yang menundukkan naluri mereka. Para ulama menjelaskan bahwa Asiba tetap membawa sifat buasnya, namun sifat itu ditahan sementara. Mereka tidak berubah menjadi jinak, tidak pula kehilangan naluri alaminya, tetapi tidak diizinkan untuk melampaui batas. Ini menunjukkan bahwa naluri paling liar sekalipun berada di bawah kendali Allah. Di dalam kapal, Asiba ditempatkan secara terpisah. Kapal Nabi Nuh tidak sekedar perahu sederhana, melainkan bangunan besar dengan pembagian ruang yang jelas. Hewan buas tidak bercampur dengan manusia atau hewan jinak. Semua diatur dengan hikmah, bukan dengan kekacauan. Keberadaan Asiba di kapal menjadi ujian psikologis tersendiri bagi manusia yang beriman. Bayangkan berada dalam satu kapal di tengah banjir global dengan hewan buas yang selama ini ditakuti. Namun keimanan kepada Allah membuat mereka yakin tidak ada satu makhluk pun yang bisa mencelakai tanpa izinnya. Inilah pelajaran besar dari Asiba, bahwa ketakutan terbesar manusia seringkali dilemahkan oleh iman. Ketika manusia bergantung kepada Allah, ancaman yang paling nyata pun kehilangan kekuatannya. Selama banjir berlangsung, Asiba tetap hidup dan makan. Namun Allah mengatur rizki dan perilaku mereka. Tidak ada riwayat yang menyebutkan hewan buas saling memangsa di kapal atau menyerang manusia. Semua berjalan dalam ketertiban yang tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan ilahi. Setelah banjir surut dan kapal berlabuh, Asiba kembali dilepaskan ke bumi. Namun bumi yang mereka tempati bukan lagi bumi lama. Lingkungan telah berubah, jumlah manusia masih sedikit, dan ekosistem harus dibangun ulang. Sejak saat itulah hubungan manusia dan Asiba berubah. Hewan buas tidak lagi menguasai seluruh daratan. Mereka mulai menempati wilayah tertentu, menjauh dari manusia,
dan hidup dengan batas alamiah. Manusia pun diberi akal, alat, dan kemampuan untuk melindungi diri dan mengatur kehidupannya. Dalam konteks ini, Asiba menjadi bagian dari keseimbangan alam, bukan penguasa mutlak. Mereka memang berbahaya, tetapi tidak lagi mendominasi bumi seperti pada fase-fase awal kehidupan. Kisah Asiba juga mengajarkan bahwa kekuatan fisik bukanlah segalanya. Hewan buas memiliki taring, cakar, dan naluri mematikan. Namun semua itu tidak berarti apa-apa ketika Allah menahan kehendaknya. Ini berlaku pula bagi manusia. Kekuatan, senjata, dan teknologi tidak akan berfungsi jika Allah mencabut izinnya. Hari ini manusia sering merasa berada di puncak rantai kehidupan. Namun kisah Asiba mengingatkan bahwa manusia hanya diberi amanah untuk mengelola bumi, bukan menguasainya secara mutlak. Hewan buas tetap ada sebagai pengingat bahwa manusia bukan satu-satunya makhluk yang kuat. Asiba juga menjadi simbol bahaya yang nyata, namun terkendali. Selama manusia berada dalam batas-batas yang Allah tetapkan, bahaya itu tidak akan melampaui batasnya. Namun ketika manusia melampaui batas, keseimbangan bisa rusak. Di antara seluruh makhluk yang ikut serta dalam peristiwa besar Bahtera Nabi Nuh alaihi salam, Al-Hayat, makhluk melata berbisa, menjadi salah satu yang paling sering menimbulkan rasa takut sekaligus pertanyaan. Ular, kalajengking, dan makhluk sejenisnya sejak dulu identik dengan bahaya, racun, dan kematian. Namun dalam kisah Bahtera Nabi Nuh, keberadaan Al-Hayat justru membuka tabir tentang keseimbangan ciptaan Allah dan hikmah besar di balik sesuatu yang tampak menakutkan. Kata Al-Hayat berasal dari bahasa Arab, hayah, yang berarti ular atau makhluk melata. Dalam pengertian yang lebih luas, istilah ini mencakup seluruh makhluk melata berbisa, ular, kalajengking, lipan, dan sejenisnya. Dalam banyak riwayat dan kisah tafsir, disebutkan bahwa makhluk-makhluk ini juga termasuk yang diperintahkan Allah untuk masuk ke dalam Bahtera Nabi Nuh, sepasang demi sepasang, agar tidak punah oleh banjir besar yang menenggelamkan bumi. Secara naluri manusia, kehadiran makhluk berbisa di atas kapal kayu yang terbatas jelas menimbulkan ketakutan. Bayangkan, sebuah bahtera yang dipenuhi manusia beriman, hewan ternak, burung, hewan buas, makhluk misterius, dan diantaranya ada ular berbisa serta kalajengking yang racunnya mematikan. Namun disinilah letak keajaiban perintah Allah. Tidak ada satupun makhluk di bahtera itu yang saling mencelakai. Semuanya berada dalam kondisi tunduk kepada kehendak Sang Pencipta. Dalam tafsir klasik, diceritakan bahwa Allah menahan sifat asli makhluk-makhluk tersebut selama mereka berada di dalam bahtera. Racun tidak bekerja, naluri menyerang diredam, dan rasa lapar yang biasanya mendorong mereka untuk memangsa justru hilang. Ini menjadi pelajaran besar bahwa sifat berbahaya bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan sepenuhnya berada di bawah kendali Allah. Al-Hayat juga memiliki peran ekologis yang penting. Ular dan makhluk melata lainnya berfungsi menjaga keseimbangan populasi makhluk kecil, seperti tikus dan serangga. Jika makhluk-makhluk ini punah, kerusakan besar justru akan terjadi di bumi. Dengan memasukkan Al-Hayat ke dalam bahtera, Allah menunjukkan bahwa tidak ada ciptaan yang sia-sia, sekalipun tampak menjijikkan atau menakutkan di mata manusia. Menariknya, dalam sebagian kisah Israiliyat yang sering disebut dalam kajian tafsir, dengan tetap bersikap hati-hati, disebutkan bahwa ular adalah salah satu makhluk yang awalnya enggan masuk ke dalam bahtera. Bukan karena menolak perintah Allah, tetapi karena sifatnya yang terbiasa hidup bebas di daratan. Namun setelah diperintahkan, ia pun masuk dan tunduk sepenuhnya. Kisah ini sering dijadikan simbol bahwa bahkan makhluk paling ditakuti pun tidak bisa membangkang perintah Tuhan. Keberadaan Al-Hayat di bahtera juga menjadi ujian mental bagi para penumpang manusia. Mereka harus belajar mengendalikan rasa takut dan menyerahkan perlindungan sepenuhnya kepada Allah. Di ruang sempit, di tengah badai dan banjir yang menggulung dunia,
Rasa takut terhadap makhluk berbisa tidak boleh mengalahkan iman. Inilah pelajaran tauhid yang sangat dalam. Rasa aman sejati bukan berasal dari jarak kita dengan bahaya, melainkan dari kedekatan kita kepada Allah. Dalam konteks simbolik, Al-Hayat sering dimaknai sebagai ujian tersembunyi. Racun tidak selalu datang dalam bentuk yang terlihat berbahaya. Terkadang ia hadir dalam bentuk kecil, melata perlahan, dan baru terasa mematikan ketika sudah terlambat. Dengan menyertakan makhluk berbisa di Bahtera, kisah Nabi Nuh mengajarkan kewaspadaan, kesabaran, dan pengendalian diri. Selain itu, Al-Hayat juga mengingatkan manusia akan keterbatasannya. Manusia sering merasa paling berkuasa di bumi. Namun, satu gigitan ular kecil bisa mengakhiri hidupnya. Di Bahtera, semua makhluk, besar atau kecil, kuat atau lemah, memiliki kedudukan yang sama sebagai ciptaan Allah yang dilindungi oleh kehendaknya. Setelah banjir surut dan Bahtera berlabuh, Al-Hayat kembali dilepaskan ke habitatnya masing-masing. Saat itulah sifat aslinya kembali berjalan sesuai sunnatullah. Racun kembali bekerja, naluri bertahan hidup kembali aktif. Namun sejak saat itu, manusia hidup berdampingan dengan makhluk berbisa sebagai bagian dari ujian kehidupan di bumi. Bab ini menegaskan bahwa rasa merinding yang kita rasakan terhadap makhluk melata berbisa sejatinya adalah refleksi dari ketidaktahuan kita akan hikmah Allah. Di balik racun ada obat, di balik bahaya ada keseimbangan, dan di balik ketakutan ada pelajaran iman. Al-Hayat di Bahtera Nabi Nuh bukan sekedar kisah tentang ular dan kalajengking, tetapi tentang bagaimana seluruh ciptaan tunduk dalam satu kehendak ilahi. Dan ketika kita merenungkan hal ini, kita disadarkan bahwa Bahtera Nabi Nuh bukan hanya kapal penyelamat fisik, melainkan gambaran dunia yang menampung berbagai bentuk kehidupan, yang jinak dan yang berbahaya, semuanya berjalan di bawah takdir Allah hingga waktu yang telah ditentukan. Di antara seluruh makhluk yang disebutkan ikut berada di sekitar peristiwa Bahtera Nabi Nuh alaihi salam, tidak ada yang lebih mengerikan, licik, dan berbahaya dibanding iblis. Jika makhluk sebelumnya menakutkan karena bentuk, racun, atau kekuatannya, maka iblis menakutkan karena pengaruhnya terhadap hati dan iman manusia. Inilah makhluk yang tidak sekadar mengancam tubuh, tetapi menghancurkan keyakinan, menanamkan keraguan, dan menyesatkan tanpa terlihat. Dalam banyak riwayat dan kisah tafsir yang dikenal luas di kalangan ulama klasik, disebutkan bahwa iblis tidak masuk ke dalam Bahtera Nabi Nuh secara langsung, melainkan menyusup. Diceritakan bahwa ketika semua makhluk telah masuk berpasang-pasangan, iblis berusaha ikut serta, namun dihalangi oleh Nabi Nuh. Ia tahu jika banjir menenggelamkan bumi dan ia tidak selamat, maka ia tidak bisa melanjutkan misinya menyesatkan manusia. Menurut riwayat yang masyhur, iblis akhirnya menyelinap dengan cara bersembunyi di antara kaki seekor keledai. Keledai itu enggan naik ke Bahtera, seakan ada sesuatu yang menahannya. Nabi Nuh heran dan akhirnya berkata dengan tegas agar keledai itu naik. Saat itulah, tanpa disadari, iblis ikut masuk. Ketika Nabi Nuh menyadari kehadirannya, semuanya telah terlambat. Bahtera telah berlayar. Kisah ini, meski tidak semuanya bersumber dari hadis sahih dan perlu disikapi dengan kehati-hatian, mengandung makna simbolik yang sangat dalam. Iblis digambarkan sebagai makhluk yang tidak pernah berhenti mencari celah. Ketika pintu kebenaran tertutup, ia tidak menyerah, tetapi mencari jalan lain, bahkan dengan cara paling licik dan tersembunyi. Berbeda dengan jin, nisnas, hin, bin, atau makhluk buas dan berbisa yang tunduk selama berada di Bahtera, iblis tetap membawa misinya. Ia tidak melanggar perintah Allah secara fisik, tetapi bekerja dalam wilayah yang paling berbahaya, bisikan. Ia tidak menyerang dengan taring atau racun, tetapi dengan kata-kata halus, keraguan, dan tipu daya. Di atas kapal Nabi Nuh, manusia yang beriman sedang berada dalam kondisi sangat berat. Banjir melanda seluruh bumi. Orang-orang kafir binasa, bahkan keluarga sendiri ada yang ditinggalkan karena kufur. Dalam kondisi seperti itu, hati manusia sangat rentan.
Dan disitulah iblis bekerja, bukan untuk membunuh, tetapi untuk melemahkan iman, mempertanyakan keputusan, dan menanamkan kesedihan berlebihan yang bisa berujung pada keputusasaan. Al-Quran menegaskan bahwa iblis adalah musuh nyata manusia. Ia tidak memiliki kekuasaan memaksa, tetapi kekuatannya ada pada pengaruh. Maka keberadaan iblis di sekitar peristiwa Bahtera menjadi pelajaran bahwa bahkan di tengah keselamatan, ancaman spiritual tetap ada. Selamat secara fisik tidak selalu berarti selamat secara iman. Makhluk lain di kapal Nabi Nuh menimbulkan rasa takut yang kasat mata. Iblis justru menimbulkan rasa aman palsu. Ia membisikkan, "Kamu sudah selamat," lalu perlahan menanamkan kesombongan. Ia membisikkan, "Engkau lebih baik dari yang lain," lalu tumbuhlah ujub. Ia tidak membunuh secara langsung, tetapi membuat manusia lupa bahwa keselamatan sejati datang dari Allah, bukan dari Bahtera. Inilah yang membuat iblis menjadi makhluk paling mengerikan dalam daftar ini. Racun bisa dihindari, taring bisa dijauhkan, cakar bisa dilawan, namun bisikan yang menyelinap ke dalam hati seringkali tidak disadari. Bahkan orang beriman pun bisa tergelincir jika lengah. Namun penting untuk dipahami, iblis tetap berada di bawah kekuasaan Allah. Ia tidak masuk Bahtera karena menang, tetapi karena Allah mengizinkan. Kehadirannya adalah bagian dari ujian. Tanpa ujian, iman tidak teruji. Tanpa musuh, kebenaran tidak tampak nilainya. Maka keberadaan iblis justru menegaskan bahwa keselamatan Nabi Nuh dan para pengikutnya bukan hanya karena kayu dan paku Bahtera, tetapi karena perlindungan Allah dan keteguhan iman. Setelah banjir surut dan kehidupan dimulai kembali, iblis melanjutkan perannya hingga akhir zaman. Ia menjadi benang merah antara generasi sebelum banjir dan sesudahnya. Satu-satunya makhluk yang menyaksikan kehancuran dunia lama dan dunia baru, namun tidak mengambil pelajaran sama sekali. Bab ini menjadi penutup yang paling menggetarkan. Jika makhluk lain mengajarkan kita tentang keseimbangan alam, kekuasaan Allah, dan keterbatasan manusia, maka iblis mengajarkan satu hal yang paling penting. Bahaya terbesar bukan di luar diri kita, tetapi di dalam hati kita sendiri. Bahtera Nabi Nuh menyelamatkan tubuh manusia dari air bah, tetapi imanlah yang menyelamatkan jiwa dari kesesatan. Dan selama manusia hidup di bumi, selama itu pula iblis akan terus berusaha ikut menumpang dalam perjalanan hidup manusia, mencari celah, menunggu kelengahan, dan membisikkan tipu daya. Kisah tentang makhluk-makhluk mengerikan di kapal Nabi Nuh alaihi salam bukanlah cerita untuk menakut-nakuti, apalagi sekadar hiburan. Di balik setiap makhluk yang disebutkan, dari jin beriman, Nisnas, Hin, Bin, Al-Amrod, hewan buas, makhluk melata berbisa, hingga iblis, tersimpan pelajaran iman yang sangat dalam bagi manusia sepanjang zaman. Bahtera Nabi Nuh mengajarkan bahwa keselamatan tidak ditentukan oleh rupa, kekuatan, atau jumlah, melainkan ketaatan kepada perintah Allah. Makhluk-makhluk yang secara naluri saling memangsa bisa hidup berdampingan ketika Allah menghendaki. Yang buas menjadi jinak, yang berbisa tidak mematikan, yang misterius tunduk pada aturan. Ini adalah bukti bahwa seluruh alam semesta berjalan di bawah satu kehendak yang sama. Dari kisah ini kita belajar bahwa yang tampak mengerikan belum tentu paling berbahaya, dan yang terlihat biasa justru bisa menjadi ancaman terbesar. Iblis tidak menyerang dengan taring atau racun, tetapi dengan bisikan. Ini mengingatkan kita bahwa menjaga iman jauh lebih sulit daripada menjaga keselamatan fisik. Banjir bisa ditinggali, tetapi kesesatan bisa menghancurkan tanpa disadari. Pesan moral terbesar dari kisah ini adalah tentang kesabaran, keteguhan iman, dan kepercayaan penuh kepada Allah. Nabi Nuh berdakwah ratusan tahun, dicemooh, ditolak, bahkan keluarganya sendiri tidak semuanya beriman. Namun beliau tetap taat, dan pada akhirnya bukan mayoritas yang selamat, melainkan mereka yang bertahan di jalan kebenaran. Dalam kehidupan kita hari ini, Bahtera itu bisa diibaratkan sebagai iman dan ketaatan. Dunia terus dilanda banjir,
dalam bentuk fitnah, godaan, ketakutan, dan kebingungan. Siapa yang berpegang teguh pada perintah Allah akan selamat, meski harus berjalan berlawanan dengan arus. Jika kisah ini memberi manfaat, membuka wawasan, atau menguatkan iman, dukung terus channel ini dengan cara sederhana. Subscribe, like, dan bagikan kepada orang-orang terdekat. Dukungan kalian adalah semangat agar konten-konten narasi Islami yang penuh hikmah terus hadir dan berkembang. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga setiap kisah yang disampaikan menjadi pengingat bukan sekadar tontonan, dan menjadi cahaya kecil dalam perjalanan iman kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.